biasanya Kori yang suka bawain irama kurdi itu Muhammad Toha Al-Junaid, tahu semuanya? Tahu ya, Ahmad Sa'ud, Syekhan Al-Kandari dan lain sebagainya. Pasti terkenal banget. Sampai sekarang di panggung-panggung Hafiz RCTI juga banyak sekali ya yang iramanya kurdi. Dan ini juga salah satu irama favorit saya. Yang kedua ada yang namanya irama Nahawan. Biasanya sering dibawain sama Syekh Musyari Rashid, namanya irama Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini namanya irama Nahawan. Irama Nahawan sama kurdi ini sama, karakternya itu sama-sama melodius, sama-sama sedih. Cuma bedanya kalau kurdi itu lebih sedihnya itu lebih menyayat hati. Kalau Nahawan itu lebih lembut, lebih soft. Kalau tangan ada kurdi, sudah. Nah itu tangan ada dari irama kurdi. Kalau Nahawan, jadi sejatinya saat kita melantunkan Al-Quran dengan tangga nada atau style kurdi, langgam kurdi ataupun Nahawan, kita seperti sedang berkomposer dengan tangga nada yang tadi. Jadi tak ada tuh istilahnya itu mah irama Musyari Rashid, ini irama Toha Al-Junaid. Enggak demikian. Itu irama itu bukan milik mereka, tapi mereka membawakan dengan karakter mereka, dengan style mereka, menggunakan langgam tertentu itu yang ada disiplin ilmunya dalam ilmu maqamat Al-Quran namanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya irama ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tangan nadanya itu do re mi fa sol si do. Jadi persis dengan tangan nada yang kita kenal di dunia musik modern gitu. Saya enggak membahas mengenai musik ya, karena ada ikhtilaf di antara para ulama mengenai hukumnya. Ada yang mengharamkan, ada yang ulama kontemporer sedikit membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ini untuk Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran ini boleh banget diiramakan. Bahkan ini sunnah dari Rasulullah. Dawani. Rasul itu sampai memuji Abu Musa Al-Ash'ari karena memiliki suara yang sangat merdu. Sesungguhnya Abu Musa Al-Ash'ari itu Allah anugerahkan suara dari seluruh keluarga Daud gitu. Terus Abu Musa Al-Ash'ari membalas itu, sekiranya aku tahu engkau menyimak bacaanku di malam itu, tentu aku akan hias lebih indah lagi bacaan Al-Quranku untukmu. Artinya menghias Al-Quran dengan suara kita yang indah ini menjadi sesuatu sunnah gitu. Bahkan menjadi syiar, terkadang menjadi jalan hidayah bagi sebagian orang. Tidak sedikit orang yang tersentuh hatinya menjadi senang mendengar Al-Quran lewat lantunan Al-Quran yang indah. Kemudian pelan-pelan hidayah Allah datang ke dalam hati mereka. Banyak kisahnya, termasuk Umar bin Khattab ya, ketika mendengar surah Toha dibacakan oleh siapa? Lupa namanya ya, adiknya ya, adik beliau gitu. Nah, saya lanjut lagi ya ke ilmu maqamat. Nah, yang ketiga tadi irama apa? Ajam, secara singkat aja. Yang keempat ada yang namanya irama Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau irama ajam itu kan gembira ya karakternya, itu seperti anak-anak, ria, gembira, sukacita. Nah, itu ajam yang tadi sebelumnya. Kalau Hijaz ini irama yang karakternya itu ke Arab-Araban, melodius, nuansanya mistis dan menyeramkan. Nah itulah irama Hijaz, serang gitu. Itu yang keempat apa tadi urusan Hijaz. Kemudian yang kelima ada yang namanya irama Bayati. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tahu Syekh Bandar Balila atau Syekh Mahir Al-Wakili? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini namanya langgam bayat. Kemudian ada yang keenam namanya langgam sobar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau bayat itu karakternya itu berwibawa, serius. Tapi kalau sobat itu karakternya itu paling sedih di antara semua langgam. Biasanya syekh-syekh dari Timur Tengah itu sering menangis, membacakan ayat-ayat tentang siksa neraka, tentang azab, itu membawakan irama sobat sambil bercucuran air mata. Karena memang karakter dari irama sobat itu paling sedih. Oke, secara singkat saja. Selanjutnya ketujuh ada yang namanya irama sika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, itu namanya irama sika. Atau kalau di syair itu yang terkenal Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Nah, itu pakai style atau maqam sika. Kemudian yang terakhir yang ke-8 namanya rast. Nah, ini irama sejuta umat kalau boleh saya sebut, karena paling sering atau paling banyak digunakan. Tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais? Nah, itu salah satu syekh yang menggunakan style rast. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah, itu irama ras namanya. Karakternya itu mirip dengan ajam, gembira, riang, tapi ras itu lebih tegas, lebih powerful ketimbang ajam. Kalau ajam itu lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ajam. Nah, variasi lain misalnya dari irama ras, sebut saja Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Murattal 30 juz beliau di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iramanya juga awas, cuma bedanya variasinya, tangga nadanya sama. Nah, jadi demikian ikhwas kalian sedikit introduction mengenai ilmu maqamat gitu. Nah, ilmu maqamat ini tidak hanya diaplikasikan saat membaca Al-Quran, bisa ke dalam syair, nasyid, atau adzan. Nah, adzan juga pakai ilmu maqamat gitu. Misalnya adzan kurdi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adzan kurdi. Kalau adzan nahawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adzan nahawan. Kalau adzan ajam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cuma kalau di Indonesia jarang. Kalau saya sering temukan ini di Abu Dhabi, tapi bukan saya berkunjung ke sana, tapi via YouTube. Iya. Kemudian yang keempat, Hijaz. Hijaz ini paling sering dibawakan dalam maqam adzan. Paling sering, apalagi di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya maqam Hijaz. Kemudian yang kelima, bayati. Asyhadu an la ilaha illallah
Kemudian ada lagi soba, sika, dan ras gitu. Kalau soba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma jarang di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, sika. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adzan. Sika versi Al-Aqsa. Kemudian yang terakhir azan ras. Ini juga paling sering ya dipopulerkan oleh Haji Muhammad Z.A. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu jadi sedikit ya introduction mengenai ilmu maqamat Al-Quran. Jadi ternyata alternatif irama yang bisa kita gunakan tentunya dengan bacaan yang tartil sesuai tajwidnya, benar wakaf dan ibtida'nya, sesuai makhrijul huruf dan fasahahnya, sifatul hurufnya. Kita terapkan irama Al-Quran itu menjadi penghibur bagi jiwa kita dan menjadi penyemangat sehingga kita bisa bertak berlama-lama dengan Al-Quran gitu. Kalau kita perlu menguasai iramanya, mulailah dari senang mendengarkan. Nah sekarang zaman era modern sekarang ini mudah sekali ya mendapatkan audio-audio murattal yang powerful gitu, baik dari imam-imam Timur Tengah maupun dari ustaz-ustaz di Indonesia, banyak sekali. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau enggak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir, silakan Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama,